Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala pula mempersiapkan balasan terbaik bagi orang-orang bertakwa berupa jannatun na'im. Dalam berbagai kesempatan ayat Al-Quran, Allah sering menyampaikan hal tersebut, di mana di antaranya yang maklum kita ketahui dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, ada keberuntungan berupa surga. Juga dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua sebagai orang beriman dan apalagi berusaha melakukan amal-amal ketakwaan, tentu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ditelusuri dan ditelaah dari berbagai literatur matan hadis, setidaknya ada 3 kunci utama daripada pintu surga. Yang pertama, kita pernah mendengar satu hadis yang berbunyi, miftahul jannah syahadatun an la ilaha illallah. Atau di dalam salah satu kitab rawi, kitab maulid, ada kutipan miftahul jannah la ilaha illallah. Maka inilah kunci utama yang pertama daripada pintu surga, yaitu tentang persaksian bahwa la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ad-Doktor Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki, beliau di dalam kitabnya yang berjudul Hukmu Tariqis Salati Amadan Hatta Yakhruja Waktuha, beliau memberikan penjelasan tentang hadis
miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Beliau menyebutkan fa inna syahadata aslul miftah, maka sesungguhnya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah aslul miftah, merupakan pondasi pokok daripada kunci. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniyah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak akan ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga, karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan satu-satunya yang Maha Esa. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Bahkan sedemikian pentingnya syahadat atau kesaksian, sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati sedangkan ia percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi memerintahkan agar kita senantiasa memperbarui iman kita dengan la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah ini tidak sebatas pada ucapan lisan verbal semata, tapi harus masuk ke dalam keyakinan. Karena itulah ini merupakan dasar kunci masuk surga yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kunci utama surga yang kedua adalah menegakkan sholat. Rasul bersabda, miftahul jannah as-shalah, kunci surga adalah menegakkan sholat. Hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saudara, sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Bahkan kita mafhum semua satu riwayat dari Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang kali pertama daripada amal seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat. Jika bagus, jika benar sholatnya, maka benar pula seluruh amalnya. Jika buruk itu sholatnya, maka buruk pula seluruh amal yang lain. Artinya sholat menjadi parameter utama tentang baik buruknya amal seseorang. Bahkan Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa hanya dua hal ini, keji dan mungkar? Karena berawal dari dua hal ini muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Karena itu perbaikilah salatnya. Karena itu salat menjadi kunci utama untuk bisa masuk surga setelah dua kalimat syahadat dan la ilaha illallah. Yang terakhir, kunci utama daripada masuk surga adalah mencintai fuqara dan masakin. Rasul bersabda, wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Dan kunci surga adalah mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan mendirikan salat dengan menunaikan zakat. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukulah kalian berserta orang-orang yang ruku. Hadirin, ketika Allah memerintahkan kita mendirikan sholat, lantas kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, ini menjadi isyarat bahwa sholat adalah sebagai isyarat dan bentuk daripada kesolehan kita secara individual, ritual kita kepada Allah. Juga harus didukung dengan kesolehan secara sosial, di mana diwujudkan dalam bentuk menunaikan zakat. Kita maklum bahwa zakat yang utama ditunaikan kepada dua kelompok daripada 8 mustahik, yaitu fuqara dan masakin. Hari ini mungkin di kanan kiri kita ada orang yang kemudian terdampak secara ekonomi daripada masa pandemi ini, yang kemudian menjadi fuqara dan masakin. Inilah kesempatan kita untuk membantu mereka, mencintai mereka, sebab mencintai mereka yang kemudian dibuktikan dengan menolong, membantu mereka adalah bagian daripada kunci surga. Ketika kita membantu menolong mereka keluar dari kemiskinan, membantu mereka dengan memberikan donasi sebagian harta kita untuk mereka, kemudian mereka mendoakan kita, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan Allah pun menyindir kita di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Maksud mendustakan agama dalam tafsirnya adalah tidak percaya akan adanya hari kiamat. Atau yukadzibu, kidzib artinya dusta. Lawan daripada dusta adalah benar. Orang yang benar keimanannya, yang siddiq, maka ia senang bersedekah, ia senang berdonasi, membantu sesama, juga membantu dalam perjuangan fisabilillah, termasuk juga dalam membantu pembangunan masjid yang kita cintai ini, Mus'ab bin Umair. Allah kemudian di ayat selanjutnya menyebutkan siapa yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yaitu yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang dusta keimanannya, tidak percaya akan adanya hari kiamat adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Karena itulah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jika kita ingin masuk surga, maka kuasai, pegang kunci utama yang ketiga, yaitu mencintai fuqara masakin dengan membantu mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, di antaranya adalah kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-harinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan dengan mengerjakan dan menjaga 3 hal ini, yakni yang pertama, menjaga syahadat kita dengan sebaik-baiknya, dan tentunya mendawamkan kalimat zikir la ilaha illallah, kemudian masukkan ke dalam hati. Yang kedua, menjaga salat yang 5 waktu, utamanya adalah berjamaah dan dijaga dengan khidmat dan khusyuk. Dan terakhir, hendaknya kita membangun kesolehan secara sosial dengan peduli terhadap fuqara masakin, membantu dan mencintai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam amal ibadah, amal saleh, amal taat karena Allah taala, sehingga kita tercatat min ahlil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal
الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحابة سيدنا رسول الله آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح على المسلمين في كل مكان اللهم أصلح على المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والقرون والفتن والهموم والشدائد وشر والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة